Halo Yorobun, annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan belajar eskavator. Nah, saya ada di dalam kabin. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar eskavator. Nah, ini kalau mau ini kalau ditarik ini buat buka tutup. Itu kayak tangan itu buka tutup. Terus kalau ditarik ke atas itu bom akan naik. Nah, kalau yang sebelah sini nih itu buat swing, muter. Kalau dari ke atas itu lengannya akan lurus ataupun bengkok. Nah, sekarang saya sudah mengonin kunci kontaknya. Dan sekarang saya akan mulai menghidupkan. Kontaknya tinggal diputar sekali lagi. Lah, udah nyala. Nah, di bawah ini ada cuk, teman-teman. Jadi sebelum menghidupkan itu cuknya harus di bawah. Kalau cuknya naik itu nggak bisa hidup mesinnya. Nah, kalau udah dihidupkan itu cuknya kita naikin itu baru bisa digerakkan, teman-teman. Nah, ini nih udah saya onin dan sekarang saya akan mencoba menggerakkan. Nah, ini nih teman-teman, kalau saya tarik ke atas itu akan naik. Itu pokoknya tangannya itu cuman gerakin kanan kiri atau tarik ke depan ke belakang. Nah, ini udah saya bengkokin dan sekarang saya tinggal swing, muter. Ini takut menyenggol tembok, teman-teman. Jadi ini buat muter nih. Nah, sangat mudah belajar eskavator, teman-teman. Yaitu penampakan pabrik saya, teman-teman, itu buat menyaring bahan kertas. Lah, itu buat bahan triplek atau kayu lapis. Nah, sekarang saya akan menuju ke area tempat kerja saya. Dan letaknya ada di dalam, teman-teman. Saya akan mencoba keluar dari kandang eskavator. Dan ini teman-teman, ini kalau digeser itu, kalau buat belok, buat jalan, buat mundur, itu yang saya pegang itu. Kita tarik ke belakang itu mundur, kalau kita dorong ke depan itu maju. Nah, ini buat belok itu, kalau buat belok itu satu roda aja kita tekan kanan atau kiri, ke depan atau ke belakang. Nah, sekarang kita jalan lurus, kita turunin dikit biar nggak nyenggol atas. Nah, ini teman-teman, kita dorong ke atas itu, ke depan itu akan jalan lurus. Terus. Jadi dia itu kalau ditekannya bareng-bareng itu jalannya cepat.
dia itu nggak ada gas teman-teman, nggak ada gas, nggak ada rem, itu otomatis semuanya. Jadi kalau kita nggak memegang apa itu ya, itu yang buat ngerakin itu, dia nggak akan bergerak. Dan sekarang saya sudah mulai masuk ke area pekerjaan teman-teman. Nah, itu bahan-bahan kayu teman-teman. Nah, nantinya akan digiling menjadi bahan kayu lapis. Nanti juga bisa di-press, bisa buat bahan-bahan mebel atau souvenir. Nah, ini teman-teman, penampakan area tempat kerja saya. Nah, di sini. Dan itu yang di atas dam truk itu adalah besi-besi. Dia kayu-kayu kalau digiling itu biasanya kan banyak paku, banyak besi, itu dia akan misah. Nah, di sini teman-teman, di sini adalah tempat pembuangan lemari-lemari bekas, dan ini masih sangat layak pakai teman-teman. Di sini kalau orang pindahan itu buang, itu masih layak pakai sebenarnya. Nanti akan digiling menjadi bahan kertas teman-teman. Itu sebenarnya masih bagus tuh lemarinya tuh. Dan kadang-kadang saya sering nemu emas, kadang duit, kadang pakaian yang masih baru, itu banyak. Itu kan kadang-kadang orang pindahan, kadang-kadang dia mungkin kurang teliti apa-apa, kadang-kadang jadi kadang suka nemu duit, nemu baju-baju baru, atau kadang kayak rice cooker masih baru dibuang. Dan saya akan coba mendorong nih teman-teman. Ini kan kadang-kadang kan mobil kan kalau mau buang itu kan lewat sini, jadi harus saya rapiin karena nanti biar mobil gampang keluar masuk. Di sini itu orang buang sampah-sampah kayu itu bayar teman-teman. Jadinya nantinya ditimbang per kilonya berapa. Dan di sini kadang sekilo, per kilo kadang-kadang 30 won. Jadi kadang-kadang semobil itu pabrik kita bisa menerima kadang-kadang 50.000 won, kadang-kadang kalau misal truk yang gede itu bisa 100.000 won. Itu satu mobil teman-teman, itu masih layak pakai tuh lemarinya tuh sebenarnya. Dan di sini kadang-kadang itu sehari itu bisa sampai 150 mobil. Bayangkan saja teman-teman, kalau misalkan satu mobil aja itu buang kayu itu 50.000 won, itu ketahuan teman-teman. Kalau sampai 100 mobil. Dan kalau di Indonesia mungkin nggak ada orang yang buang kayu, karena di Indonesia kayu itu sangat hal yang sangat berharga, bisa buat masak,
boleh nih kalau misalkan kita buang sampah sembarangan. Atau biasanya orang masak-masak itu kebanyakan pada memakai gas, jarang banget mereka kayak gini. Di sini nantinya akan kita olah menjadi bahan kertas nih teman-teman. Kalau kayu-kayu misalkan kayu lemari, kayu mebel, atau tempat tidur itu biasanya kan nanti akan saya giling menjadi bahan kertas. Itu kadang-kadang kan kita kan ada kertas kayak kardus lah, itu bahan itu teman-teman biasanya berasal dari bahan-bahan lemari bekas. Nanti digiling menjadi bahan yang sangat lembut dan menjadi bubur kertas. Nah di sini teman-teman, lemarinya masih bagus, sangat masih bagus teman-teman, lemari nanti akan saya hancurkan. Buat untuk bahan kertas. Dan kalau sebelah kanan itu untuk bahan triplek teman-teman, kayu lapis jadinya. Kalau yang benar-benar kayu, yang bukan itu kayak lemari, bukan itu murni kayu kayak palet atau kayu gelondongan atau misalkan ranting-ranting, nanti akan jadi bahan kayu lapis. Jadi kalau di sini itu kalau harus nebang kayu satu persatu itu sangat tidak mungkin, karena nanti selain bisa erosi, gunungannya juga bisa merusak alam. Jadi kalau untuk ekspor kayu itu juga sangat membutuhkan biaya sangat banyak, tidak mungkin. Jadinya di sini tuh kita itu memanfaatkan atau mendaur ulang sampah-sampah kayu yang udah ada dan nanti kita jadikan menjadi barang yang layak jual. Ini dia akan merapikan. Ini kan ntar buat lewat mobil, keluar masuk. Jadi harus saya rapikan dan digeser ke arah tembok biar nanti mobil bisa keluar masuk dengan leluasa. Karena ban mobil itu kalau ada kayu sedikit aja kadang-kadang nyeselip, jadinya harus benar-benar rata teman-teman. Itu lemari bagus saya hancurkan. Nah di sini saya menggunakan kayu gelondongan teman-teman. Ini nanti buat saya mendorong. Nah ini sudah saya cangkruk, saya gigit dan kita naikin dan sambil lihat ke arah atas, takutnya bentur teman-teman, di atas itu ada atapnya. Dan sekarang saya akan sedikit menekuk dan akan kita gerakan muter teman-teman. Nah ini bisa muter sampai 180 derajat teman-teman. Nah sebenarnya sih bisa mundur sih, tapi saya lagi bikin muter. Ini lemari bagus saya hancurkan nanti buat bahan kertas. Itu di sebelah juga ada pabrik, itu pabrik peleburan baja. Di sini itu sangat banyak pabrik. Nah sekarang saya
ditekan ke depan itu dua-duanya itu akan maju. Kalau ditekan satu itu belok teman-teman. Jadi kita tekan dua ke depan. Nah ini udah mulai bisa dilewati mobil sebelumnya. Tapi saya akan dorong, bersihkan lagi biar benar-benar mobil itu nggak selip, rodanya kena kayu. Lah saya dorong lagi. Tuh, banyak lemari-lemari teman-teman. Kadang-kadang ada HP, kadang ada laptop, dan kadang ada yang lebih lucu lagi teman-teman. Kadang-kadang saya suka menemukan bra atau BH dan juga celana dalam wanita. Waduh teman-teman, kadang-kadang waduh, ini orang buang lemari tapi kadang-kadang nggak dipilihin, ada sampah celana dalam, kadang ada softtek yang habis pakai. Waduh, kadang ada rambutnya itu, rambut keriting. Waduh, teman-teman itu kadang-kadang ada orang jorok juga, orang Korea ada juga yang jorok juga. Harusnya itu sampah-sampah seperti itu harusnya dipisahkan. Di sini harus benar-benar sampah kayu yang murni teman-teman. Tapi kadang-kadang orang pindahan main buang-buang aja. Kadang ada koper, ada dereng, ada dorongan bayi, ada vacuum cleaner rusak, ikut dibuang teman-teman. Jadinya itu kadang-kadang lebih itu lagi kasur teman-teman. Karena kasur itu kan sebenarnya nggak boleh kasur, ada selimut yang tebal-tebal banget, baju itu kadang-kadang di dalam lemari teman-teman. Wah, nggak ada juga, buangnya nggak dipilih. Kadang-kadang orang Korea ada yang sembarangan juga itu. Tapi kalau pabrik kita sih seneng aja, itu kan ibaratnya itu kan kalau semakin berat kan kita semakin mendapatkan banyak uang, jadinya nggak masalah sih. Kita dorong. Nah, di sini saya sedikit saya naikkan. Harus benar-benar itu apa ya? Kayunya harus simetris teman-teman, biar nggak pada ketinggalan. Ya, saya turun ke bawah. Lalu saya dorong lagi. Saya dorong. Ini seperti gunung teman-teman. Kadang-kadang sehari itu bisa menggiling itu sampai 8 mobil. Satu mobil itu bisa 2 ton muatnya itu. Sekarang saya dorong ke depan. Kalau di depan ntar saya giling itu ke konveyor. Nah di situ ada konveyor berjalan dan di situ disortir. Kadang itu ada orangnya yang nyortir. Ntar kadang kalau ada baju, ada kasur, ada selimut, ada celana dalam, pokoknya dipisahin semuanya teman-teman. Karena itu kadang-kadang yang paling parah lagi itu kadang besi teman-teman. Besi kadang-kadang beratnya kadang-kadang 5 kilo dimasukin, dibuang sama kayu. Kalau masuk ke mesin itu langsung rusak teman-teman. Ganti mesinnya itu di sini tuh, mesinnya itu beratnya mungkin ada 100 kilo itu mesinnya. Jadinya harus
diangkat dengan eskavator. Kalau diangkat orang itu nggak bisa. Dan saya akan mundur lagi merapikan. Itu udah sebenarnya udah bisa buat lewat mobil itu. Tapi saya akan lebih membersihkan lagi. Sekarang saya dorong lagi nih. Kita tekan itu penariknya itu buat maju ke depan. Nah, teman ke depan dua-duanya itu akan maju. Turunin dikit. Set. Nah, ini. Jadi harus simetris teman-teman. Jadi kalau kita dorong itu apa ada ketinggalan. Sekarang saya akan mulai mendorong ke depan teman-teman. Dia itu bisa dorong sampai bobotnya itu mungkin 1 ton itu bisa kita dorong semuanya. Ini kan bisa buat ngeruk tanah, buat bikin sungai, bikin kolam, menghancurkan rumah itu. Sangat-sangatlah mudah menggunakan eskavator. Dan sini saya belajar dengan gratis teman-teman, nggak perlu bayar. Nah, mendorong sangat-sangatlah kuat. Dia bisa mendorong sampai 1 ton beban. Nah, di sini itu sampah-sampah, kayu-kayu teman-teman, ada kursi, ada meja, ada lemari, ada tempat tidur. Saya giling, saya hancurkan. Nah, disinilah teman-teman. Disinilah saya menutup kayak gunung teman-teman, kayak gunung sampah. Itu sebenarnya kayu-kayu teman-teman. Kalau sampah-sampah plastik, sampah apa sebenarnya itu nggak boleh dibuang ke sini. Tapi kadang-kadang orang-orang kadang-kadang males pisahin jadi dibuang. Saya dorong lagi ke depan. Udah menumpuk itu sebenarnya udah berhari-hari. Jadi kalau sehari ini kadang giling 2 ini kalau yang bagian kertas. Bagian triplek itu kadang-kadang 4 mobil. Nah, ini saya udah dorong. Set. Saya mulai angkat lagi. Sekarang saya akan swing lagi teman-teman. Akan muter. Saya sangat menikmati pekerjaan ini teman-teman. Selain itu seperti kita sedang bermain-main. Ya, tuh udah sedikit lah, rapi lah. Dan masih itu harus saya dorong lagi biar mobil-mobil ntar kalau masuk itu gampang gitu, naruh biar buang itu di sebelah tembok. Nah, saya akan maju, kita lihat kiri kanan teman-teman, jangan sampai itu kita membentur kayu conveyor itu sebelah, sangat berbahaya kalau membentur. Nanti itu juga bisa bikin lecet teman-teman. Nah, terus maju ke depan.
Sekian dulu teman-teman, itu video dari saya, dan inilah pengalaman pekerjaan saya di Korea Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.